Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agustina Mairana Lydia Caling. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural. Yang pertama, pengertian dan tujuan pendidikan multikultural. Merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Parek tahun 1997, multikulturalisme meliputi tiga hal. Yang pertama, multikulturalisme berkenaan dengan budaya. Yang kedua, merujuk pada keragaman yang ada. Dan yang ketiga, berkenaan dengan tindakan spesifik yang pada respon terhadap keragaman tersebut. Akhiran isme menandakan suatu doktrin normatif yang diharapkan bekerja pada setiap orang dalam konteks masyarakat yang beragam budaya. Proses dan cara bagaimana multikulturalisme sebagai doktrin normatif menjadi ada dan implementasi gagasan-gagasan multikultural yang telah dilakukan melalui kebijakan-kebijakan politis, dalam hal ini kebijakan-kebijakan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah sebuah sistem yang terdiri dari banyak faktor dan variabel utama, seperti kultur sekolah, kebijakan sekolah, politik, serta formalisasi kurikulum dan bidang studi. Bila dalam hal tersebut terjadi perubahan, maka hendaklah perubahan itu fokusnya untuk menciptakan dan memelihara lingkungan sekolah dalam kondisi multikultural yang efektif. Setiap anak seusianya harus beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang multikultural. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah mengubah pendekatan pelajaran dan pembelajaran ke arah yang lebih baik, serta memberi peluang yang sama pada setiap anak. Jadi tidak ada yang dikorbankan demi persatuan. Untuk itu, kelompok-kelompok harus damai, saling memahami, mengakhiri perbedaan, tetapi tetap melakukan pada tujuan umum untuk mencapai persatuan. Siswa ditanamkan pemikiran lateral, keanekaragaman dan keunikan itu dihargai. Ini berarti harus ada perubahan sikap, perilaku, dan nilai-nilai, khususnya sivitas akademika sekolah. Ketika siswa berada di antara sesamanya yang berlatar belakang berbeda, mereka harus belajar satu sama lain, berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga dapat menerima perbedaan di antara mereka sebagai sesuatu yang memperkaya mereka. Perbedaan-perbedaan pada diri anak didik yang harus diakui dalam pendidikan multikultural, antara lain mencakup penduduk, minoritas, etnis, dan ras, kelompok pemeluk agama, perbedaan jenis kelamin, kondisi ekonomi, asal-usul daerah, ketidakmampuan fisik dan mental, kelompok umur, dan lain-lain. Melalui pendidikan multikultural ini, anak-anak diberi kesempatan dan pilihan untuk mendukung dan memperhatikan satu atau beberapa budaya, misalnya sistem nilai, gaya hidup, atau bahasa. Dan yang ketiga, proses pendidikan. Pendidikan multikultural yang juga merupakan proses pendidikan yang tujuannya tidak akan pernah terrealisasikan secara penuh. Pendidikan multikultural adalah proses dasar bagi pemahaman pendidikan multikultural, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyiapan pelajar untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat antar budaya. Yang kedua, persiapan pengajar agar memudahkan belajar bagi siswa secara efektif tanpa memperhatikan perbedaan atau persamaan budaya dengan dirinya. Yang ketiga, partisipasi sekolah dalam menghilangkan kekurang pedulian dalam segala bentuknya. Pertama-tama dengan menghilangkan kekurang pedulian di sekolahnya, kemudian menghasilkan lulusan yang sadar dan aktif secara sosial dan kritis. Yang keempat, pendidikan berpusat pada siswa dengan memperhatikan aspirasi dan pengalaman siswa. Dan yang kelima, pendidik, aktivis, dan yang lain harus mengambil peranan lebih aktif dalam mengkaji kembali semua praktik pendidikan, termasuk teori belajar, pendekatan mengajar, evaluasi, psikologi, dan bimbingan materi pendidikan, serta buku teks. Perspektif dan tujuan pendidikan multikultural. Meminjam sistem klasifikasi Robinson-Nasikun tahun 2005 menyampaikan bahwa ada 3 perspektif multikulturalisme di dalam sistem pendidikan. Yang pertama, perspektif kultural assimilation, yang kedua perspektif kultural pluralisme, dan yang ketiga kultural
sintesis. Yang pertama merupakan suatu model transisi di dalam sistem pendidikan yang menunjukkan proses asimilasi anak atau subjek didik dari berbagai kebudayaan atau masyarakat subnasional ke dalam suatu society. Yang kedua, suatu sistem pendidikan yang menekankan pada pentingnya hak bagi semua kebudayaan dan masyarakat subnasional untuk memelihara dan mempertahankan identitas kultural masing-masing. Yang ketiga merupakan sintesis yang perspektif assimilation dan pluralisme yang menekankan pentingnya proses terjadinya elektisme dan sintesis di dalam diri anak atau subjek didik dan masyarakat, dan terjadinya perubahan di dalam berbagai kebudayaan dan kemasyarakatan subnasional. Selanjutnya, Nasikum berpendapat bahwa di dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, yang diperlukan adalah aplikasi pilihan perspektif pendidikan yang ketiga. Perspektif pendidikan yang demikian memberi peran pada pendidikan multikultural sebagai instrumen bagi pengembangan eklektisme dan sintesis beragam kebudayaan subnasional pada tingkat individu dan masyarakat, dan bagi promosi terbentuknya suatu melting pot dari berbagai kebudayaan dan masyarakat subnasional. Yang berikutnya, implementasi pendidikan multikultural. Bentuk-bentuk pengembangan pendidikan multikultural di setiap negara berbeda-beda, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masing-masing negara. Banks 1993 mengemukakan 4 pendekatan yang mengintegrasikan materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum maupun pembelajaran di sekolah, yang bila dicermati relevan untuk diimplementasikan di Indonesia. Yang pertama, pendekatan kontribusi. Level ini yang paling sering dilakukan dan paling luas dipakai dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Cirinya adalah dengan memasukkan pahlawan-pahlawan dari suku bangsa, etnis, dan benda-benda budaya ke dalam pelajaran yang sesuai. Hal inilah yang selama ini sudah dilakukan di Indonesia. Yang kedua, pendekatan aditif. Pada tahap ini dilakukan penambahan materi, konsep, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan buku modul dalam tujuan utamanya dari pembelajaran, dan pendekatan ini adalah mendidik siswa melakukan kritik sosial dan mengajarkan keterampilan membuat keputusan untuk memperkuat siswa dan membentuk mereka memperoleh pendidikan politis. Sekolah membantu siswa menjadi kritikus sosial yang reflektif dan partisipan yang terlatih dalam perubahan sosial. Siswa memperoleh pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial, sehingga kelompok-kelompok etnis, ras, dan golongan-golongan yang terabaikan dan menjadi korban dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Implementasi pendidikan multikultural di sekolah. 4 pendekatan di atas sebenarnya dapat dilakukan untuk mengintegrasi materi multikultural ke dalam kurikulum dan dapat dipadukan dalam situasi pengajaran yang aktual dalam semua mata pelajaran. Memang dalam hal ini lebih mudah diimplementasikan pada pelajaran yang berkaitan dengan sosial budaya. Pendekatan kontribusi dapat dipakai sebagai wahana bergerak ke tahap yang lain yang lebih menentang secara intelektual, seperti pendekatan transformasi dan aksi sosial. Implementasi pendekatan kontribusi di kelas. Pada siswa TK dan SD, kelas bawah, implementasi pendidikan multikultural dapat dilakukan dengan pendekatan kontribusi, antara lain dengan cara 1. Mengenalkan beragam bentuk rumah dan baju adat dari etnis yang berbeda. Yang kedua, mengajak siswa untuk mencicipi makanan yang berbeda dari berbagai daerah secara bergantian. Yang ketiga, mendengarkan pada siswa lagu-lagu daerah lain. Yang keempat, menunjukkan cara berpakaian yang berbeda baik dari suku bangsa maupun dari negara lain. Yang kelima, mengenalkan tokoh-tokoh pejuang dari berbagai daerah dalam dan luar negeri.
Yang keenam, menunjuk tempat-tempat dan cara ibadah yang berbeda. Yang ketujuh, meminta siswa yang berbeda etnis untuk menceritakan tentang upacara perkawinan di keluarga luasnya. Yang kedelapan, mengenalkan beberapa kosakata yang penting dan berasal dari suku bangsa atau negara atau ras, misalnya matur nuwun Jawa, mualite Batak, thank you Inggris, kamsia Cina, dan sebagainya. Yang kesembilan, mengenalkan panggilan-panggilan untuk laki-laki dan perempuan, misalnya upik untuk orang Padang, ujang untuk orang Sunda, koko untuk orang Cina, dan sebagainya. Implementasi pendekatan transformasi di kelas. Pada siswa sekolah lanjutan, implementasi pendidikan multikultural dapat dipakai pendekatan transformasi. Siswa pada jenjang ini sudah mampu memiliki sudut pandang. Mereka mampu melihat konsep isu, tema, dan problem dari berbagai perspektif dan sudut pandang etnis. Pada diri mereka sudah tertanam nilai-nilai budayanya, jadi mereka dapat berkompetisi dan beradu argumentasi, serta mulai berani melihat sesuatu dan perspektif yang berbeda. Dalam dialog dan argumen akan terjadi interaksi yang saling memperkaya wawasan. Yang berikutnya, implementasi pendekatan aksi sosial. Dalam tahap aksi sosial, siswa sudah diminta untuk menerapkan langsung tentang konsep, isu, atau masalah yang diberikan kepada mereka. Karena tujuan pengajaran dalam pendekatan ini adalah mendidik siswa mampu melakukan kritik sosial, mengambil keputusan, dan melaksanakan rencana alternatif yang lebih baik. Dalam arti, siswa tahu tentang permasalahan yang terjadi, menganalisis kelemahan dan kekuatan yang ada, serta mampu memberi alternatif pemecahan dengan melakukan solusi pemecahannya. Aksi sosial ini lebih tepat dilakukan di perguruan tinggi, baik dilakukan untuk kegiatan di kelas, BBM, atau di organisasi kemahasiswaan, antara lain 1. Mengkaji kebijakan yang dianggap kurang efektif, kurang humanis, kurang adil, diskriminatif, dan berbasis gender. Yang kedua, melakukan protes dan demonstrasi kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap ketidakadilan. Yang ketiga, memberi dukungan nyata pada pihak yang dirugikan. Yang keempat, membuat jaringan kerja antar daerah dan negara untuk berbagai isu yang aktual. Yang kelima, melakukan kegiatan bersama antara daerah dan bangsa untuk kemajuan bersama tanpa melihat latar belakang yang berbeda. Di Indonesia, pendidikan multikultural masih relatif masih belum dikenal sebagian besar guru-guru. Oleh sebab itu, sosialisasi tentang pendidikan multikultural penting untuk terus dilakukan, baik yang berbentuk seminar, penataan, curah pendapat maupun penyediaan buku-buku penunjang. Masyarakat Indonesia yang sangat beragam sangat tepat dikelola dengan pendekatan nilai-nilai multikultural agar interaksi dan integrasi dapat berjalan dengan damai sehingga dapat menumbuhkan sikap kebersamaan, toleransi, humanis, dan demokratis sesuai dengan cita-cita negara. Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks kehidupan masyarakat yang pluralis, pemahaman yang berdimensi multikultural harus dihadirkan untuk memperluas wacana pemikiran manusia yang selama ini masih mempertahankan egoisme, kebudayaan, dan keragaman. Haviland mengatakan bahwa multikultural dapat diartikan pula sebagai pluralitas kebudayaan dan agama. Dengan demikian, memelihara pluralitas akan tercapai kehidupan yang ramah dan penuh perdamaian. Pluralitas kebudayaan adalah interaksi sosial dan politik antar orang-orang yang berbeda cara hidup dan berpikirnya dalam suatu masyarakat secara ideal. Pluralisme kebudayaan atau multikultural berarti penolakan terhadap kefanatikan purba sangka. Adapun multikultural di Indonesia bersifat budaya antar etnis yang kecil, yaitu budaya antar suku bangsa. Keragaman budaya datang dari dalam bangsa Indonesia sendiri. Oleh sebab itu, hal ini sebenarnya dapat menjadi modal yang kuat
Bagi keberhasilan pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia, semangat Sumpah Pemuda dapat menjadi ruh yang kuat untuk mempersatukan warga negara Indonesia yang berbeda budaya. Demikian materi yang saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Dah.